Halo sahabat, selamat datang di HiPod, Human Initiative Podcast. Ya, ini menjadi episode kedua dalam Nutrition Series HiPod Ramadan. Kembali lagi bersama Dr. Anta. Yeay. Ya, jadi tadi kita melanjutkan ngobrol-ngobrol ya dok tentang Ramadan. Setelah di episode pertama kita membahas tentang manfaat puasa secara kesehatan. Buat yang belum dengerin, silahkan dengerin dan tonton videonya ya. Nah, di episode kedua ini kita bakal ngomongin tentang gizi, tentang nutrisi selama Ramadan. Karena yang tadi sebelumnya sudah saya bilang gitu ya dok, bahwa 14 jam kita nggak makan, nggak minum pasti ada efeknya lah gitu. Dan kita juga perlu persiapan. Lapar ya? lapar haus. Dan kita juga perlu persiapan nutrisinya gitu biar makin produktif. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran satu hal nih dok. Gizi sama nutrisi itu beda nggak sih dok? Iya. Jadi kalau nutrisi itu memang lebih ke manusia ya nantinya ya. Ada nutrisi. Ya nutrisi itu kan zat-zat yang memberikan manfaat. Oh gitu. Ya. Hampir sama sih dengan gizi. Ya? Iya. Bergizi artinya memang dia mengandung nutrien. Nutrien itu adalah zat-zat gizinya. Iya. Zat gizinya itu apa ya? Macam-macam. Ada makronutrien, ada mikronutrien, gitu. Oke, jadi itu kadang saya bikin masih bingung apa sih gitu gizi sama nutrisi. Gizi sama nutrisi itu apa bedanya? Beda atau sama? Maklum dok, saya lulusan IPS. Jadi bukan anak IPA. Jadi agak nggak tahu gitu. Nah dok, seberapa penting sih dok kita mencukupi gizi kita selama Ramadan ini? Ya. Sebenarnya makanan yang bergizi atau mengandung nutrisi yang baik ya itu seharusnya tidak hanya pada saat puasa Ramadan. Juga ya? Iya. Betul. Kan kita sudah ini ya oleh Allah sendiri ya dalam surat di Al-Qur'an kan, kita harus makan yang halalan thayyiban. Ya, halal jelas lah ya dari sisi fikihnya kita makan makanan yang memang diperbolehkan. Kalau yang thayyib ya termasuk di sini adalah makanan yang bergizi, yaitu yang mengandung nutrisi lengkap. Nutrisi adalah zat gizinya, zat-zatnya. Nah, itu memang harusnya setiap saat, tidak harus pada saat puasa Ramadan. Tapi memang pada saat puasa Ramadan menjadi tanda kutip ya, menjadi lebih diperhatikan. Iya, karena tadi alasan 14 jam nggak makan itu tadi gitu ya. Iya, artinya kan berarti gimana nih supaya tidak oleng ya badannya. Ya, jadi memang harus diperhatikan memang untuk asupan gizinya ya. Jadi gizi seimbang Mbak Irul. Gizi seimbang ya. Nah, kalau dulu saya taunya gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Itu apakah masih sama dok sama sekarang? Jadi sekarang sudah diperbaiki ya, sudah direvisi ya oleh pemerintah, oleh Departemen Kesehatan. Sekarang istilahnya adalah gizi seimbang. Ya, artinya gizi seimbang itu kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, jadi ada nasi, lauk, sayur, sama susu. Ternyata tidak hanya itu ya, jadi nanti kalau di gizi seimbang itu, kalau lihat di bawah itu justru ada aktivitas fisik, ya olahraga, itu menjadi dasar ya, menjadi dasarnya. Kemudian di atas itu asupan yang harus dipenuhi adalah karbohidrat. Karbohidrat itu nggak hanya nasi. Betul. Iya, jadi Mbak Irul makan roti itu juga karbohidrat. Mbak Irul makan cilok itu juga karbohidrat. Makan apa lagi? Somai. Ya, itu karbohidrat juga. Makan jagung. Jagung tuh karbo dok. Iya, jagung itu karbo. Kemudian kentang ubi itu semua adalah karbo. Jadi karbohidrat harus terpenuhi. Kemudian ke atas lagi itu ada sayur, nanti ya sayuran itu harus terpenuhi juga, sayur buah. Kemudian ada lauk. Nah, lauk itu ada lauk hewani, ada lauk nabati. Kemudian yang paling atas itu nanti adalah minyak, gula, ya garam. Itu bentuknya seperti piramida nggak sih dok? Iya, seperti jadi piramida. Semakin ke atas semakin konsumsi sedikit, kita harusnya semakin dikit ya? Betul sekali. Ya, jadi selama puasa Ramadan cukupi itu saja udah cukup. Ya, jadi misalnya setiap langsung aja ya. Jadi ketika sahur itu wajib harus ya. Bahkan kan Rasulullah sendiri juga menyampaikan sahur dengan waktu yang mepet ya, istilahnya mepet ke imsak ya.
mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu tujuannya apa? Satu, supaya memang nanti tidak terlalu lapar ketika selama puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya memberikan energi, ya, sehingga tidak ada alasan, aduh puasa kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena kalau sudah sahur dan sahurnya itu cukup berkualitas, itu akan bisa membantu kita tetap beraktivitas. Ya. Jadi pada saat sahur itu jangan lupa. Nah biasanya ini yang paling sering ya, aduh males deh gitu ya, makan sahur. Ini saya banget dok. Jujur saya tuh malas banget makan sahur dok, karena saya kan anak kos ya, jadi iya sekamar sendiri gitu, jadinya males gitu makan sahurnya, bukan bangunnya ya. Jadi makan sahurnya males, ngerasa sendiri aja. Terus kalau makan berat itu saya juga males dok, karena ya jam 3 pagi, jam 4 pagi tuh kok makan berat, itu gimana tuh dok? Gitu? Nggak apa-apa kan, artinya kita kan tidur ya dari misalnya dari jam 10 selesai sholat taraweh, selesai tadarus kan jam 10 tidur nih, artinya kan ada waktu sekitar 5 jam memang kita tidak makan. Sebenarnya memang itu sudah saatnya bisa untuk diisi makanan berat. Ya, jadi pada saat sahur itu harus ada sumber karbohidrat, itu harus ada. Mengapa? Karena itu nanti akan menjadi sumber energi utama, terutama untuk otak Mbak Irul. Karena otak kita itu nggak bisa kalau tidak dari karbohidrat. Ya sumber utamanya dari sana. Jadi kalau yang kurang karbohidrat kadang-kadang lola ya, mulai lambat gitu ya. Misalnya 1 tambah 1, aduh berapa ya gitu ya. Tadinya mungkin langsung banget gitu ya. Itu terus, atau juga mulai siang itu mulai sakit kepala nih. Iya sih dok, saya sering. Maksudnya kadang kan saya puasa Senin Kamis gitu ya. Terus ya sahurnya tuh cuma air putih. Nah nanti saat menjelang siang itu saya pasti sakit kepala. Itu salah satu tanda bahwa tubuh kita kekurangan yang namanya glukosa, otak ya, terutama otaknya itu kekurangan glukosa Mbak Irul. Karena saya tuh prinsipnya gini dok, saya kan punya cadangan nih, cadangan gitu kan, jadi kayaknya masih aman deh. Aman gitu ya, cadangannya banyak gitu ya. Bisa memang kalau untuk yang maaf ya, sobat inisiator ya, kalau yang gemuk itu memang cadangannya banyak. Ya tetapi untuk membongkar cadangan itu butuh waktu. Padahal kebutuhan itu kan jalan terus. Kalau nih dok, sebenarnya nih saya gantinya makan sahur itu pakai sereal, pakai oat, itu apakah boleh ya berarti? Boleh, jadi tidak harus nasi ya. Misalnya penggantinya mau pakai sereal, mau pakai oat, atau mungkin mau pakai roti tawar, itu masih bisa. Ya, atau mau pakai ubi, mau pakai jagung, mau pakai kentang, itu boleh. Ya, cuman memang kalau kita mau pakai roti, karena roti itu kan sudah dalam bentuk tepung, artinya lebih cepat diolahnya di dalam tubuh. Nah itu nanti akan lebih cepat habis dari lambung. Nah itu nanti akan menyebabkan cepat lapar. Beda, makanya kan kalau orang Jawa bilang belum makan nasi, belum makan kalau belum makan nasi itu ya. Itu karena dia merasa cepat lapar, makanya harus ya nasi itu memang karena udah umum ya. Kalau saya sarankan tetap nasi boleh, mau sereal, mau oat boleh. Kemudian jangan lupa ada sumber protein. Sumber protein mau dari tahu tempe, mau dari susu, mau dari telur ataupun ayam, ya itu boleh. Kenapa? Karena sumber protein itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Itu yang harus dipenuhi. Kemudian juga jangan lupa untuk pada saat sahur ya, itu adalah sedikit sayur atau buah ya karena itu adalah sumber vitamin dan mineral. Jadi itu kita pakai apalagi di masa pandemi seperti ini, kecukupan vitamin kita, kecukupan mineral itu menjadi salah satu kunci supaya imunitas itu tetap prima. Terus minum yang cukup. Jadi pada saat sahur bangun tidur nih ya, bangun tidur mungkin kita sudah minum 1 sampai 2 gelas, sholat dulu ya, habis itu mungkin kita bisa sholat dulu, air udah turun nih ya, baru setelah itu makan. Setelah makan baru kemudian minum lagi. Itu insya Allah kalau untuk sahur seperti itu sudah cukup sudah cukup memberikan energi selama 1 hari. Itu ya sahabat inisiator, buat yang sudah berkeluarga ataupun yang masih
ngekos dan single seperti saya, jadi insya Allah masih banyak kok pilihan sahur sehat ya dok ya. Masih banyak tinggal pilihan. menguatkan niat untuk tidak malas makan sahur. Betul. Bismillah. Itu ke warung layar sentuh itu juga warteg kalau saya bilang ya tik 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 gitu kan, terus keluar itu ya nasinya kan itu juga kalau saya lihat menunya masih banyak menu-menu yang bisa kita pilih dan cukup sehat juga sebenarnya. Iya, karena warteg itu variannya sayurnya lebih banyak kan? Ya dok ya. Betul. Daripada yang lain. Dan untuk anak kos ya sesuai lah masih ya. sesuai kantong. Betul. Itu kalau untuk sahur ya. Iya, udah tuh dok. Untuk sahur ya, cukup itu aja. Insya Allah cukup ya. Jadi tadi tetap pakai piramida gizi seimbang. Iya, betul. Terus sekarang kalau puasa itu selain sahur ada berbuka. Iya. Nah, katanya berbukalah dengan yang halal. Berbukalah dengan yang manis. Iya. Nah, itu gimana tuh dok? Nah, ini loh Mbak Irul, saya tuh sampai nyari-nyari ya. Mana gitu ya, berbukalah dengan yang manis kok nggak ketemu-ketemu gitu ya. Saya nemu itu ada salah satu hadis memang dari Ahmad ya, itu menyampaikan bahwa Rasulullah itu ketika berbuka dia dengan kurma. Nah, kurmanya itu kalau tidak ada kurma yang rutop ya, pakainya yang tamer. Di hadis itu disampaikan. Jadi kalau tidak rutop, tamer. Kalau tidak ada jenis juga, kurma ya dok? Iya, jenis kurma. Kalau rutop nggak ada, pakai yang tamer. Kalau tamer nggak ada, seteguk air. Nemunya cuma itu gitu. Jadi saya bingung gitu. Nah, kemudian ada penjelasan kalau dari Ibnul Qayyim itu menyampaikan bahwa yang ketika Rasulullah berbuka ya itu satu memang dari air ya, sumber yang segar ya, air itu yang pertama. Jadi dingin itu nggak harus es, tapi air biasa yang nggak anget, yang nggak panas gitu ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, sumber manisnya itu adalah yang alami. Nah ini alami nih. Iya, betul. Makanya kurma yang tadi jenis rutop ataupun tamer itu kan sumber manis yang sifatnya itu alami. Oke. Terus berarti padahal kan kita temui ya dok, kadang tuh kita pengen berbuka itu yang pakai manis. Pakai manis di sini adalah sirup, es degan, es cendol, es yang lain gitu ya, yang manis gitu. Dan juga gorengan tuh kayak khas berbuka gitu sih dok. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi gini ya sobat inisiator ya, kita menjadi orang yang berbeda ya, supaya lebih sehat. Itu dulu ya. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah itu berbuka dengan yang manis itu yang alami. Artinya apa? Kalau di sini memang tidak tersedia kurma, berarti kita mencari sumber manis yang lain yang alami. Dari mana? Dari buah. Iya. Minumlah jus buah, ya. Tapi jus buahnya juga jangan tambahin gula atau susu. Betul sekali. Ya, jadi manisnya memang gulanya dari gula yang buah alami itu aja sudah cukup. Kalau mau pakai sirup macam-macam hati-hati, terutama yang sakit diabetes. Ya, itu harus hati-hati. Mengapa? Karena itu nanti akan sangat cepat sekali menaikkan gula. Nah, itu justru nanti kalau gulanya naik dengan tinggi, hati-hati. Berbahaya untuk otaknya. Ya. Terus diabetes juga nggak sih dok? Maaf, saya salah. Kalau diabetes juga ngaruh ke diabetes. Oh iya, kalau yang penderita diabetes, hati-hati kalau minumnya sirup yang gula-gula itu gulanya bisa cepat naik Mbak Irul. Ya, jadi harus hati-hati ya. Terus gorengan nih. Nah, kita kayak bahas gorengan. Lengkap gitu loh dok, buka puasa tanpa gorengan. Betul sekali. Saya sampai kadang-kadang kalau pulang itu lihat, ya Masya Allah, alhamdulillah rezekinya bapak kepada bapak ibu gorengan gitu ya. Sampai nggak kelihatan itu yang jualan, yang antri banyak. Padahal banyak banget penjual gorengan. Jadi hati-hati kalau kita langsung mengkonsumsi gorengan. Gorengan itu satu, tinggi lemak. Ya, kemudian yang kedua juga kalorinya cukup tinggi. Artinya kalau itu kita pilih untuk berbuka setelah sekian lama kita tidak makan, itu akan membebani. Kerja lambung ya dok ya? Betul, kerja pencernaannya itu akan lebih berat. Nah, itu tadi saya sampaikan, orang yang sakit mah hati-hati. Jadi harus step by step, pelan-pelan. Karena ibaratnya kayak udah 14 jam kita nggak ngapa-ngapain, lambung ya, maksudnya lambung nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba langsung dihantam. Betul. Itu kan kayak nggak kuat ya, gitu. Jadi harusnya ibaratnya motor yang udah lama nggak dipakai kemudian langsung ngebut gitu ya, pasti sebentar lagi rusak. betul dok. Itu jadi hati-hati ketika berbuka. Jadi berbuka itu cukup sedikit saja, tidak usah banyak. Jadi ketika Allahu Akbar gitu ya,
mungkin minum ya, minum atau mungkin mau konsumsi kurma atau mungkin mau jus buah itu sudah bisa ya. Kemudian habis itu sholat maghrib. Sholat maghrib dulu. Iya. Nah ini yang agak memang tradisi kali ya, ada kolak ya. Oh iya, tuh dok, kolak. Gimana kolak tuh? Ya, kolak gitu kalau kata apa Pak De saya itu kolak itu dari kata kola gitu ya. Ya jadi kalau kolak ya memang itu sudah menjadi tradisi ya. Konsumsilah dalam jumlah yang sedikit saja. Karena kolak itu udah manis, udah ada karbonnya. Iya betul, gulanya cukup tinggi, hati-hati santannya juga. Jadi cukup kalau misalnya mau makan kolak, pisangnya ya cuma 2 iris aja. Kemudian kuahnya kalau mau pakai gelas cukup setengah gelas saja. Iya, takarannya kira-kira seperti itu. Itu untuk berbuka. Iya. Itu pun kalau memang kita bikin sendiri kolaknya, kita bisa menyesuaikan ya dok, manisnya itu kan bisa kita sesuaikan gitu. Tapi kalau kita beli ya walau alam ya kandungannya terpaksa apa. Beli yang jelas itu kita nggak usah banyak-banyak makannya. Ya, setelah sholat maghrib baru makan besar. Setelah itu sholat tarawih. Saya tidak menyarankan untuk makan besar setelah sholat tarawih. Kenapa tuh dok? Iya, karena habis sholat tarawih paling tadarus, habis itu tidur. Oh iya sih, terlalu dekat ya. Iya, kemudian nggak kepake tuh. Nah ternyata sholat tarawih itu sobat inisiator kalori yang terbakar sekitar 50 sampai 100. Wah, lumayan loh ya. Artinya memang sebelum sholat tarawih kita harus makan dulu besar, baru kalorinya dibakar tarawih. Pas sholat tarawih. Yes, apalagi kalau tarawihnya sampai yang 23 rakaat. betul. Atau 1 jus 2 jus gitu ya dok ya. Wah itu kan lumayan. Apalagi kalau tandanya sudah peluhnya itu mantap. Iya. Ya, insya Allah tuh banyak lah manfaatnya ya dok ya. Terus tadi kalau menu berbuka nih dok, gimana tuh? Ya menu berbuka tadi saya sampaikan kalau yang mau sederhana ya pakailah buah potong boleh, buah jus boleh, mau kurma boleh, kolak pun juga boleh. Tapi tadi takarannya paling hanya kalau pisang ya 2, kemudian airnya hanya setengah gelas kecil. Ya. Itu untuk berbuka ya sobat inisiator. Jadi jangan langsung kalap ya, cukup sedikit saja untuk membatalkan. Yang penting adalah minum, karena selama 14,5 jam 14 sampai 14,5 jam nggak makan, minum dulu. Setelah itu sholat maghrib baru makan yang besar. Itu kan tarawih dok. Nah cemilan dok, itu ditaruh di mana nih? Nah kan kita tidak bisa menghilangkan cemilan kan dok? Betul, boleh sih kalau mau nyemil itu setelah tarawih. Tapi artinya camilan itu jumlahnya juga sedikit, bukan 1 piring. Misalnya bakso itu bukan camilan. Iya. Dan camilan tuh harusnya camilan yang sehat gitu ya dok ya? Ya. Kalau yang chip keripik gitu gimana ya, kalaupun mau makan keripik ya, ini kalau yang sobat inisiator yang masih muda-muda nih nggak bisa nih kalau nggak makan yang chip ya takarannya ya cuman maksimal 1 genggam tangan yang kiri, nggak boleh lebih. Kacang juga begitu. Oke. Cemilan ya itu tadi. Jadi memang jangan berlebihan. Iya, semua tuh kuncinya jangan berlebihan ya dok ya. Betul. Sahur udah, buka puasa udah, camilan udah. Mungkin sekarang ini ya dok, ke anak-anak nih. Mungkin sahabat inisiator sekalian di sini juga udah ada yang berkeluarga, udah punya anak gitu. Nah, gimana sih dok terkait mencukupi gizi anak saat Ramadan? Apakah sama dengan orang dewasa seperti kita atau berbeda? Iya. Jadi memang tips untuk anak-anak yang utama adalah memastikan mereka tetap bisa tumbuh. Karena kan mereka masa pertumbuhan ya. Artinya memang kecukupan makannya harus diperhatikan, lebih diperhatikan. Sehingga latihan puasa itu bisa dimulai. Latihan puasa itu bisa dimulai sekitar TK lah ya, TK besar TK ya. Itu udah boleh latihan pun nggak utuh ya. Kemudian kalau saya sarankan bisa menambahkan konsumsi susu. Susu. Iya, susu itu bisa satu energinya lebih padat, ya. Kemudian yang kedua kecukupan vitamin mineralnya juga ada ya di kandungan susu itu. Nah itu cukup untuk anak-anak. Iya. Nah kalau anak-anak beda nih Mbak Irul. Setelah sholat tarawih, ya sebelum tidur
bisa makan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dewasa tadi. Kalau kita nih ya cukup camilan, tapi kalau untuk anak-anak bisa diberikan karena mereka butuh energi untuk masa pertumbuhan. Kalau orang dewasa minum susu boleh nggak dok? Pas boleh ya? Sahur ya. Oh pas sahur ya, malah iya pada saat sahur. Jadi untuk energi selama 1 hari. Siap. Apalagi ya terkait gizi, berbuka, sahur, camilan, minum. Minum dok, itu penting banget. Kan kita harusnya 2 liter ya dok ya sehari? Ya paling tidak 8 gelas. Oh 8 gelas. Ya, 8 gelas itu sobat inisiator bisa kita bagi 6 gelas ya, jadi 2 gelas pada saat berbuka, 2 gelas pada saat sholat tarawih sampai kemudian menjelang tidur, kemudian 2 gelas lagi pada saat sahur. Sisanya yang 2 gelas itu bisa kita penuhi dari kuah sayuran, buah-buahan yang dikonsumsi. Oke, dok. Ini pertanyaan pribadi ya dok ya? Jadi konsultasi gratis nih. Jadi tuh saya tuh suka minum dok. Jadi kayak bentar-bentar aus gitu. Nah kalau memang saya tuh minumnya lebih dari 8 gelas itu apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya tandanya apa? Kencingnya juga banyak. Kalau kencingnya banyak no problem. Ya. Oke. Ya, siap-siap dok. Ya itu ya sahabat inisiator sekalian terkait dengan gizi saat Ramadan. Jadi memang kalau kita pengen sehat seperti yang dibahas di episode pertama, itu ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya yang di episode sekarang ini ya dok ya, iya, terkait pengaturan pola makannya, terkait gizi seimbang, piramida gizi seimbang gitu, dan juga aktivitas fisiknya. Nah selain itu tidur dok, tidur saat Ramadan tuh kan kalau katanya kita itu minimal tidur buat orang dewasa 4 jam ya? Bisa 6 sampai 7 jam ya. Iya. Nah, kalau kita ini ya dok punya targetan gitu. Saat Ramadan pengen khatam berkali-kali, pengen sholat tahajud 8 rakaat terus berjus-jus gitu. Itu kan pola tidurnya mungkin agak terganggu saat malam. Nah, itu gimana tuh dok terkait dengan hubungan dengan kesehatan gitu maksudnya? Jadi memang pada saat malam itu sebenarnya Masya Allah tubuh itu melakukan banyak hal. Iya betul. Termasuk meregenerasi sel. Jadi sel yang rusak itu diperbaikinya malam karena hormon growth hormon pertumbuhan atau melatonin itu keluarnya malam. Jadi selama bulan puasa tetap saja tidur malam harus cukup. Minimal? Ya kalau saya ini paling enggak 5 jam lah ya. Tadi saya sampaikan. Buat orang dewasa ya? Iya, mulai dari jam 10 ya, 10 berapa jam? 10 ya sampai jam 3. Ya, sampai jam 3. Artinya sudah cukup 5 jam beristirahat. Kemudian jam 3 sampai kan sekarang subuh sekitar setengah 5. Masih cukup sebenarnya kalau mau tilawah, mau sholat tahajud itu masih bisa. Nah, nanti siangnya sebelum zuhur sempatkanlah untuk tidur ya. Tapi nggak lama-lama juga ya dok. Iya. Dan ternyata betul Mbak Irul ya. Jadi tidur siang yang lebih dari setengah jam justru tidak memberikan manfaat. Jadi dari penelitian yang sudah Rasulullah lakukan ya, qailullah itu ya sebelum zuhur selama setengah jam itu memberikan manfaat yang besar ya, tubuh itu menjadi lebih bugar. Oke, jadi jangan lebih ya dari setengah jam. Tidak ada lagi excuse bahwa puasa untuk tiduran. Iya betul. Puasa tetap bisa fit, produktif dan aktif. Betul sekali. Itu ya sahabat inisiator terkait dengan episode yang kedua ini dalam Nutrition Series bersama Dr. Anta. Dan saya sih meyakini bahwa tubuh yang sehat itu kuncinya 3 dok. Tidur cukup, aktivitas fisik cukup, dan juga pola makan. Iya, satu lagi Mbak. Ruhani atau ruhiyahnya itu ya terjaga. Itu juga merupakan salah satu pilar ya supaya lebih sehat. Iya, ini manfaat Ramadan juga ya. Iya, betul. Jadi salah satu momen gitu buat perbaikan diri. Oke, itu ya sahabat inisiator terkait gizi saat Ramadan. Nantikan juga episode selanjutnya bersama Dr. Anta. Bye.